Mau seleksi U18 atau senior nih? Saya bilang senior. Bikin pandasi dulu, pandasi. Di situ tahun pertama saya bikin pandasi di situ, di pandasi. Saya disuruh nggak ada pilihan lagi, saya disuruh main. Saya disuruh main. Entah kenapa itu saya. Selain menjadi klub kebanggaan orang awak, Semen Padang Football Club juga menjadi klub perantauan bagi para pemain dari Indonesia Timur. Seperti memiliki magnet tersendiri, pemain-pemain asal Papua dan Maluku seperti sudah jatuh hati kepada tim ini. Banyak nama sudah mengisi list pemain Semen Padang asal Indonesia Timur. Ricky Akbar Ohorella adalah nama yang sudah tidak asing lagi bagi fans SPFC. Sempat mencoba peruntungan ke Arema Malang, Ricky akhirnya kembali ke Sumatera Barat. Simak wawancara eksklusif Minang 1 bersama bek sayap Semen Padang, Ricky Akbar Ohorella yang dipandu langsung oleh reporter Rivo Septian. Saya Ricky Ohorella, tanggal lahir saya Tulehu, 28 Desember 1991. SD saya di negeri Tulehu, tepatnya di SD 2, SMP-nya saya di Jakarta kebetulan. SMP 238 dulu. Kenapa SMP di Jakarta? Dulu ayah saya pindah kerja waktu itu di Jakarta, terus kita semua pindah ke Jakarta. Jakarta cuman berapa kali latihan aja, 4 kali mungkin. Terus saya pulang ke Ambon, baru saya aktif di SB Tulehu lagi. Gitu. Saya mulai karir sepak bola tuh, kenal sepak bola itu di SMA udah terlambat soalnya. SMA mana? SMA Tulehu. Dulu saya waktu main bola SD SMP itu cuma main bola-bola plastik aja, bukan bola biasa-biasa di sekolah gitu aja. Pas saya kembali ke Tulehu, baru disitulah saya kenal sama sepak bola yang namanya lapangan besar ini. Kayak gitu. Berarti nggak dari kecil ya? Dari kecil saya main bola. Enggak, maksudnya yang kayak SSB. Enggak. Saya cuma berapa kali aja, berapa kali terus aktif di sekolah kan. Jadi nggak ada kepikiran gitu untuk kedepannya bagaimana kan. Cuma dengan berjalannya waktu, dengan sendirinya lah. Cuma dalam hati ini pengen jadi main bola, cuman nggak ada wadah gitu loh. Nggak ada kayak SB yang naung, cuman karena jauh jadi malas gitu loh. Cuma main-main biasa di kampung-kampung aja gitu. Belum ada. Pas zaman saya waktu sekolah SMA kelas 1 itu baru ada aktif, ada Liga Bogasari, ada Liga Pesantren, itu baru. Kalau waktu itu kan kerusuhan. Jadi aktivitas bola di kampung itu kan mati. Jadi pas waktu udah mulai aman-aman, udah mulai kondusif, Ambon terus ada mulai aktivitas sepak bola. Gitu. Masih SSB namanya. Masih SSB. SSB saya itu terlambat bang. Terlambat. Saya udah SMA baru saya masuk SSB. Gitu. Biasanya kan SSB kan dari SD atau SMP kan? Berarti SD SMP semuanya otodidak ya? Ya otodidak. Jadi mungkin istilahnya bakat alam kan? Ya. Baru saya mau ikut SSB. Baru abis itu pas mau lulus itu dipanggil waktu SMA kelas 1 itu dipanggil timnas umur 17. 17. Ya. Iwan Setiawan dulu. Siapa? Iwan Setiawan waktu SMA ya. Oke, habis itu? Habis pas keluar dari timnas 17, saya kembali tuh. Habis itu kan libur. Ya. Terus saya disuruh seleksi di Persikat Depok dulu. Divisi 1 dulu, masih divisi 1. Itu pelatihnya waktu itu Isman Jasulme. Jadi pas saya datang, dikirain saya mau seleksi U18-nya. Saya ditanya kan, kamu mau seleksi U18 atau senior nih? Saya bilang senior. Terus saya dicobalah
ya kan, dulu kan saya kecil kan, dicoba, katanya pelatihnya wah bagus ini kan, lanjut terus masuk, terus main terus saya sama dulu tuh sama masih ada Robi ya, saya sama Robi dulu. Habis Saya di Depok cuma 1 tahun 2006 itu. oke, setelah itu Habis itu saya di telepon sama Coach Iwan, mantan timnas 17 pelatihnya, disuruh gabung ke Persibo Bola Mongondo, ke Manado. Manado. Ya. Terus waktu itu bersamaan dengan itu siapa Om Ismail, Coach Isman itu telepon suruh gabung ke Persija. Cuman karena keterbatasan jumlah pemain, terus saya mau dikasih ke Persitara. Ke Persitara. Nah, terus kebetulan bersamaan dengan Pak Iwan telepon, ya sudahlah saya ke Persibom aja. Biar ada kesempatan main kan di sana. Berapa lama di Saya 2 tahun, Manado 2 tahun. Habis itu dibawalah ditelepon sama Mundari ke Tembilahan dulu, Tembilahan Pekanbaru. Masih, Iya, Tembilahan. Oke. Habis ke Masih berapa lama? Tembilahan 2 tahun. 2 tahun saya seleksi di Persikabo. Persikabo udah lolos. Terus ada telepon dari Persiraja. Saya ke Persiraja seleksi lagi. Mungkin karena Persikabo terlalu lama, saya ke Persiraja. Persiraja begitu saya lolos, cuman waktu itu negosiasinya nggak cocok ya, nggak cocok. Terus pas malam itu, pas habis negosiasi, ditelepon sama Semen Padang. Tahun 2011 kalau nggak salah. 2010 akhir kalau nggak salah. 2010 akhir atau 2011 tuh. Waktu itu langsung saya terbang ke sini langsung. 5 tahun. Lama Ya, 5 tahun. Itu paling lama lah di sini. 5 tahun. Habis Semen Padang. Saya ke Borneo. Saya kan waktu itu kan cuma istirahat setengah musim karena cedera dari Semen Padang tuh. Setengah musim tuh putaran kedua saya gabung ke Borneo. Terus lanjut ke tahun berikutnya. Habis tahun berikutnya ditelepon diminta sama Arema. Arema selama 2 tahun dan alhamdulillah saya kembali ke Semen Padang. Gaji pertama waktu itu kalau nggak salah itu berapa ya? Entah mungkin 5 juta kalau nggak salah. Iya 5 juta. Dikasih buat apa? Saya waktu itu rencana bikin rumah di kampung. Bikin pondasi dulu, pondasi. Di situ tahun pertama saya bikin pondasi di situ, di rumah di kampung. Ya, buat orang tua. Semen Padang ini salah satu tim yang selalu saya ingin kembali ke sini, Bang. Alasannya kenapa? Karena tempat paling nyaman di sini, Bang. Selama saya main bola, yang paling nyaman di sini lah. Suasananya enak sekali, Bang. Nyamannya ya suasananya tenang, religius. Itu yang paling bikin saya selalu ingin kembali ke sini. Waktu itu ke AFC sama juara Piala Community Shield. Juara 2 Piala Indonesia sama juara LPI, Liga Premier Indonesia. IPL. Pertandingan terbaik itu waktu kita juara Community Shield di Padang lawan Bojonegoro. Waktu itu skornya berapa? Momen terberat waktu saya tidak pernah main di Semen Padang. Dulu pertama saya di sini. Masih 2011 Dulu saya belum main bekir, saya masih main sayap ya. sayap. Dulu masih ada Kakak Eli, masih ada siapa? Masih ada banyak gitu lah. Oh ya, senior ya. Iya, masih ada senior dulu, saya kan masih muda kan. Berarti Debut tuh gitu Piala Indonesia kalau nggak salah Pak Haji pergantian pelatih dari Bang Nil ke Pak Haji tuh, Pak Haji kasih kesempatan ke saya tuh main di lawan Deli Serdang. Alhamdulillah saya bikin gol waktu itu. begitu. Iya, itu kesempatan paling bagus buat saya di situ. Berkesan enggak? Gol paling berkesan di mana di Semen Padang? Gol paling berkesan itu waktu Piala Indonesia itu, Bang. Itu debut pertama saya di Deli Serdang. Lawan PSDS Sultan. Iya, Piala Indonesia. Itu karena saya gak pernah main, tiba-tiba saya disuruh main, babak kedua pula, Gimana terus saya bikin cerita gol. golnya? Proses dia di gol. Terus 3 gol itu dikasih ke mana? Suari Daud.
terus sudah dia cutback, terus saya langsung masukin bola ke gawang, placing ke gawang. Masih Ya, masih ingat itu. kakak masuk cadangan ya? Masih cadangan. Itu saya itu baru habis cedera itu. Iya. Belum sembuh total. Terus sembuh total. Ya, baru nggak ada pemain lagi. Meletakkan Kiore lah. Ya, itu karena nggak ada pemain lagi, Bang. Oh, itu saat itu Novan cedera. Ah, Terus saya juga belum sembuh total. Ya kan? Saya disuruh nggak ada pilihan lagi, saya disuruh main. Saya disuruh main. Entah kenapa itu saya nggak tahu mau bikin apa lagi kan, nggak pernah main lagi. Belum, maksudnya udah berapa pertandingan nggak main ya. Waktu yang terakhir kan di Bali. iya. Waktu itu berapa, mungkin sekitar 1 bulan mungkin saya nggak main. Susah disuruh main pada saat dia laga krusial lagi. Macam ya. Itu mungkin kalau saya nggak main waktu itu, mungkin saya masih bertahan di Semen Padang mungkin sampai sekarang. Arti Semen Padang ya tim yang membesarkan nama saya, Bang. Dengan berjalan waktu saya main di sini, tapi disinilah tempat yang selalu saya rindukan itu. Nggak tahu rasanya berapa itu. Nggak tahu. Udah jauh Gafar main di sini, Om Gafar main di sini aja, saya masih belum main bola lagi. Iya. Masih kecil ya. Iya, saya masih kecil masih ingat tuh. Iya, saya masih kecil. Saya sih optimis, Bang. Optimis saya. Alasannya gimana kenapa? Alasannya karena kita punya pemain yang bagus-bagus ya. Pemainnya bagus-bagus. Terus pelatih bagus, manajemen bagus. Latihan bagus. Mungkin kemarin itu belum rezeki, Bang. 3-0 loh. 3-0 itu. 3-0 Baru bolanya kan dari free kick loh. Hah? Free kick bolanya. Bola mati. Bola mati. Bola mati itu kan 50-50, Bang. Kalau rezekinya gol. Iya kan? Oh, gitu. Terus faktor lapangan juga nggak bagus. Faktor lapangan kita nggak bisa kembangkan permainan. Susah. Saya di masa cuma ya paling jaga kondisi, ya kebugaran aja. Main gym, jogging, itu aja, Bang. Jangka pendeknya persiapkan diri yang bagus, jangka panjangnya untuk membawa Semen Padang ke Liga 1. Itu. Iya. Ya, ada. Dalam hati ya. Iya, Kan dalam udah hati. diomongin sekarang. Benar, dalam hati, benar. Kenapa saya? Enggak, ini kan saya kan sudah bilang tadi kan, disinilah tempat yang selalu saya rindukan. Oke. Sedikit ya sedikit. Apa aja yang bisa? Apa ya? Lamo Bana. Lamobana. Lamo Bana. Lamobana itu apa? Lama Bana, lama benar. Lama benar. Ya. Betul ya? Ya betul. Lama. Lama betul. Harapan saya bisa semakin kompak untuk dukung Semen Padang, semakin memerahkan setiap Semen Padang bertanding. Ayo semua pendukung Semen Padang FC, mari katong dukung Semen Padang FC bersama-sama untuk memajukan Semen Padang dan menaikkan Semen Padang ke Liga 1. Mari katong semua masyarakat Sumatera Barat, pendukung Semen Padang FC, mari katong nonton Minang 1, Minangkabau Sabanonyo. Oke, terima kasih.